Dermawan lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak. Salam sehat, salam bahagia ya, dan salam PJOK. Pada sore hari ini atau siang hari ini kita akan kembali menguatkan pemahaman modul 1.2, yaitu lebih ke modul pemanfaatan sumber daya, atau lebih yang diingat atau dikenal dengan asset based thinking. Sembari menunggu rekan-rekan yang lain, kita lanjutkan. Semoga dalam perjalanan mereka tetap nanti terkoneksi dan hadir dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Hari ini kita 2JP tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Boleh dengan menundukkan kepala saja. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih kakak. Boleh kasih aplaus dulu buat kita pada sore hari ini luar biasa sekali antusias dari kakak-kakak ya. Baik, saya lanjutkan ya. Ini pembuka. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, kesepakatan bersama yang tidak henti-hentinya saya sampaikan kepada kakak-kakak. Pertama itu tetap menyalakan kamera dengan kondisi jaringan yang memungkinkan ya kakak ya. Kemudian mematikan mikrofon supaya aktivitas kita berjalan dengan kondusif. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat. Apakah itu menjawab, apakah itu memberikan pertanyaan, ataupun ada yang izin, kita maksimalkan fitur chat saja. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya, menjawab, ataupun memberi tanggapan. Kemudian yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak. Jadi untuk gangguan jaringan mungkin ya itu kita kondisikan saja. Mungkin cukup untuk kesepakatan ya kakak ya. Nah, kemudian kita masuk ya kemana. Kalau kemana ini sebenarnya lebih ke tujuan ya, kemana. Jadi kemana itu tujuan luasnya dari modul ini itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif sebenarnya. Capaian akhir pelatihan kegiatan PKG ini sebenarnya guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, dikenal dengan asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi di akhir kegiatan PKG ini yang kakak-kakak ikuti selama 3 bulan itu diharapkan kakak memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau asset based thinking, dan tidak perlu lagi kembali kepada berbasis kekurangan atau deficit based thinking. Nah, ini sudah kakak-kakak pahami di elaborasi di LMS kakak-kakak tentang apa itu defisit dan apa itu asset based thinking. Nah, capaian umum modul itu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, capaian pembelajaran khusus dari modul, guru dapat mengidentifikasi dan
mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melakukan pembelajaran PJOK. Kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Ini kemana itu kakak? Jadi dari kemana tadi? Jadi sudah tahu dari aktivitas kita untuk siang hari ini, sore hari ini, bahwa ada tujuan dan juga ada capaian modul yang akan kita pahami semuanya ya di pertemuan kita kali ini. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau dikenal dengan asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Agenda kita kakak 5 menit itu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan, dan penjelasan agenda ya sampai ini kita 5 menit. Kemudian berpikir aset, ya berpikir berbasis aset atau kekuatan 10 menit. Diskusi identifikasi situasi. Nah, situasinya ada situasi 1, 2 sudah dijawab di LMS dan nanti akan kakak jawab lagi di situasi 3, situasi 4, dan situasi 5. Situasi 3 itu pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi 4 itu menerapkan pendekatan aset based thinking, dan yang kelima itu situasi kelima itu pemanfaatan aset secara maksimal. Itu durasinya 60 menit, 1 jam ya. Kemudian 10 menitnya agenda kita memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Jadi nanti kakak akan memetakan aset yang ada di sekolah maupun di lingkungan terdekat sekolah. Dan terakhir 5 menit itu penutup, refleksi dan foto bersama. Ini secara detail tidak perlu saya sampaikan ya, ini terlalu detail, tapi yang jelas alurnya 60 menit itu kita diskusi nantinya. Nah, sekarang masuk apa? Apa asset based thinking? Nah, sebenarnya apa asset based thinking yang kakak pahami? Kakak udah sampai di modul ya, jadi kita hanya penguatan saja. Jadi apa yang telah kakak pahami dan apa yang terpikiran dari kakak dari pembelajaran mandiri selama kegiatan atau selama kakak elaborasi, apa itu asset based thinking? Apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Tapi tahan dulu kakak, tidak perlu menjawab ya. Ya. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tidak atau yang tak tergoyahkan. Ini Mahatma Gandhi, ini menurut Mahatma Gandhi ya. Jadi kekuatan itu tidak datang dari kapasitas fisik, tapi datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Maksudnya itu walaupun fisiknya bagus, tapi penggunaan dia tidak tepat, tapi jadinya tidak maksimal. Atau asetnya kurang, tapi ada yang kemauan yang menguatkan di sana, bisa jadi pembelajaran mereka jadi maksimal seperti itu. Maksudnya demikian. Nah, apa yang dimaksud itu? Nah, kita masuk ke pertanyaan pemantik ini kakak. Berdasarkan proses belajar kakak secara mandiri, kakak telah buka LMS ya. Jadi apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Jawaban kakak silakan kakak maksimalkan fitur chat kakak. Tuliskan 1 kalimat di kolom chat. Apa pandangan kakak tentang terhadap pendekatan asset based thinking? Silakan kak. Di kolom chat saja.
Kak Dwi menjawab pemanfaatan sumber daya di sekolah dan lingkungan. Oke, boleh tuh Kak. Ditampung dulu ya. Seperti apa nih? Lagi ya Kak? Cukup? Satu orang yang menjawab? Kak Mira mungkin? Menurut Kak Mira apa itu pandangan asset based thinking? Kak Sopan pemanfaatan aset yang ada dan berpikir positif dalam situasi atau permasalahan. Oke. Kak Suhaimi lebih fokus pada kemampuan dan potensi. Yang lain mungkin boleh dijawab. Kita maksimalkan di fitur chat saja. Baru 1, 2, 3 orang. Ya, ditunggu. Kak Rian, cara untuk menemukan hal-hal positif dalam hidup. Ini lebih dalam kehidupan ya. Kak Mira, pola pikir yang fokus pada potensi dan sumber daya manusia secara individu, serta berfokus pada masalah-masalah yang ada. Ya, ini menarik nih jawaban Kak Mira nih. Ya, silakan Kak Ketua. Terima kasih Kak Ketua. Oke, saya coba ke Kak Dwi ya. Nih pemahaman Kak Dwi ini apa pandangan Kak Dwi terhadap pendekatan aset nih. Silakan Kak Dwi. Menurut saya lebih ke pemanfaatan sumber daya di sekolah maupun lingkungan itu karena kalau dari aset itu kan kita dapat melihat beberapa seperti aset fisik, aset keuangan seperti yang ada di modul, terus beberapa aset yang ada di sekolah. Kalau untuk contohnya itu kalau untuk aset fisik ya seperti bangunan, peralatan, tentu kita pandai-pandailah kita memanfaatkan aset tersebut untuk melakukan kegiatan pembelajaran ya, atau untuk kegiatan yang lain. Terus tuh aset sumber daya manusianya baik rekan-rekan guru sejawat dan aset lingkungan tentu wali murid atau kegiatan orang-orang yang ada di luar, entah itu kepemudaan seperti itu Kak Iban. Oke, ya. Berarti Kak Dwi telah memahami ya
yang tergolong aset ya. Jadi berpikir aset itu menurut Kak Dwi bagaimana pemanfaatan ya Kak Dwi ya, yang bisa menunjang pembelajaran, khususnya pembelajaran yang kita bidangi yaitu pembelajaran PJOK di kelas ya. Terima kasih Kak Dwi, kasih aplaus dulu buat Kak Dwi ini. Selanjutnya saya lebih ke Kak Mira. Pola pikir yang fokus pada potensi dan sumber daya manusia secara individu serta berfokus pada masalah-masalah yang ada. Ini coba nih Kak Mira nih, boleh. Silakan Kak Mira. Kita minta penguatan dari Kak Mira. Silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya membuat pola pikir fokus pada potensi dan sumber daya manusia. Nah, berdasarkan sumber daya manusia, para guru-guru yang ada di sekolah itu dia berpikir untuk ke depan dan lebih maju. Kemudian dari segi saya, sarananya lengkap, tapi prasarananya tidak ada seperti lapangan. Nah, itu dari guru-gurunya biasanya bisa memanfaatkan di bagian musola misalnya, kemudian bisa ruangan kelas, sehingga terciptalah mungkin dari segi pembelajaran PJOK saya ambil ketika pelajaran materi kebugaran jasmani itu kita tidak di lapangan, kita bisa gunakan ruangan kelas yang ada, kemudian untuk meja bangkunya itu dikeluarkan dulu seperti itu Kak. Kalau pas di jam PJOK jam saya. Kemudian juga kami memang lagi dapat bangunan rehab, kemudian memang tidak cukup lokasi untuk peserta didik kelasnya, itu kami bisa menggunakan musola. Nah, seperti itu proses pembelajaran. Kemudian potensi manusianya, nah itu diadakannya pelatihan. Guru-guru tuh memang didukung sama kepala sekolah seperti itu. Kemudian memang untuk kedepannya dari segi ilmu pengetahuannya itu didukung dengan adanya diadakan kombel itu, kami ada narasumber yang dari luar, mungkin bagian mana para guru yang kurang paham, kemudian didiskusikan di bagian kombel, nanti kepala sekolah mendukungnya seperti itu. Ya, terima kasih Kak Mira ya, kasih hapus dulu buat kamera. Ini timbul pertanyaan untuk Kak Mira ini. Iya Kak. Pertanyaannya, keistimewaan aset based thinking ini menurut Kak Mira apa keistimewaannya? Dari segi mungkin salah satunya karena prasarananya tidak lengkap, dengan aset yang ada di sekolah itu kita bisa gunakan sebaiknya sehingga tujuan kita bisa tercapai gitu. Dengan mungkin sarananya tidak lengkap, prasarananya yang tidak lengkap, sarananya lengkap. Nah, dengan kita memanfaatkan yang ada, kemudian aset-aset seadanya, tapi tidak mempengaruhi tujuan akhirnya, seperti itu Kak. Ya, berarti keistimewaan berpikir aset ini sebenarnya memudahkan kita atau membuat kita itu tidak sakit kepala ya, sepertinya seperti itu ya Kak Mira ya. Iya. Bagaimana nanti kegiatan kita, contoh kita kekurangan alat ya, tapi bagaimana kita berpikir, oh kita tidak ada bola basket ini, kita guna bola ini saja. Jadi tidak perlu mungkin kita keluh kesah sana sini, tak bisa juga barangnya diusahakan kan gitu. Iya. Berarti membantu sekali kalau kita keistimewaan aset based thinking ini sebenarnya. Mungkin dengan cara modifikasi dalam pembelajaran PJOK seperti itu. Jadi kita ada trik-trik khusus dan lebih membuat kita itu menjadi lebih kreatif ya Kak Mira ya. Iya Kak. Oke. Mungkin Kak Dwi sama ya. Ya, kasih aplaus dulu nih buat Kak Mira dan Kak Dwi dan rekan-rekan yang lain. Ya. Nah, selanjutnya Kak, mengapa ini kita masuk ke mengapa pula dah. Mengapa 20 menit? Tadi kita 10 menit saja di
dan mengapa. Mengapa itu peserta didik capaian pembelajarannya, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan dan atau lingkungan alam yang menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, ini seperti apa? Nah, ini kita sudah kembali ke board ini, ya. Nah, sebenarnya kakak telah menjawab di LMS itu, ya, di modul 1.2 ada situasi 1 dan situasi 2 yang telah kakak pahami di LMS. Ya Kak Dwi ya. Di situasi 1 itu kalau di LMS kakak sebenarnya mengidentifikasi berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Ini sudah kakak jawab di LMS. Identifikasi dan jelaskan aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut dan jelaskan apa saja yang dapat dikembangkan dari berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, saya tidak mengulang yang situasi 1 dan situasi 2 ya, Kak Dwi ya. Bagaimana kakak menjawab ini saya lihat saja di LMS kakak. Namun yang perlu kita diskusikan di sini memperkuatkan pemahaman kakak yaitu menganalisis situasi 3, 4 dan 5 dalam forum diskusi di ruang virtual atau board nantinya. Jadi kakak akan berkelompok berdiskusi di dalam kelompok. Saya coba bagikan kelompok ya. Kak Mira dan Kak Dwi saya pisahkan. Nah, kenapa saya pisahkan? Karena ya biar nanti kita ketemu di mana aset yang dapat kita gambarkan di sana. Nah, jadi kita mulai dari studi kasus 3. Studi kasus 3 itu untuk kelompok 1, berarti ada 3 kelompok yang kita buat pada sore hari ini. Kak Dwi, Kak Mira, Kak Fauziah masih di tempat ya, Kak Fauziah? Mungkin kakak yang lain 1, 2, 3, 4, 5 ya masih terkoneksi ya. Saya harap membantu di kegiatan BOR bagaimana kakak menemukan atau mengidentifikasi dari kasus yang akan kakak kerjakan ini. Kak Mira Kak Dwi di main room, Kak Mira di board 1 ya. Studi kasusnya di LMS Kak Dwi bisa temukan atau saya coba kirimkan saja. Ketemu. Ketemu Kak Dwi kasusnya di LMS? Yang poin berapa, Kak? Ya, yang di 1.2. 1.2.
Saat masuk ke apa? Ingin masuk ke ini, ke gimit. Kuatkan pemahaman itu. Gimit 1.2C. 1.2C. Oh ini. Ya, kakak Situasi satu. 1, situasi 2 Kak ya. Ya, itu sudah. Kakak silakan ambil saja situasi 3, 4, dan 5. 3, 4, 5 Kak. Ya, coba diklik. Di download itu kalau seperti ini. Situasi 3, 4, 5. Ya kan, di download kan? Iya Kak. Ya, di download dulu. Berarti sudah terdownload itu. Kakak-kakak yang lain saya juga masukkan ke BOR ya. Jadi silakan kita berdiskusi, kakak berdiskusi di BOR dengan pertanyaan pemantiknya di sana itu. Ya, dikondisikan aja Kak, di join saja di apa. Ya. Udah dapat apa kasusnya Kak Dewi? Sudah 3, 4, 5 Kak. Oke, Sudah di-download. saya masukkan Kak Mira di BOR 1 ya. Kak Dewi di main game saja. Di main game. Kak Mira di BOR 1. Kozia, Kak Ilhami sama Kak Rian di BOR 2. Oh ya, Kak Dwi sama Kak Idam. Ya. Silakan Kak Sopan di BOR 1 sama Kak Mira. Ya. Kak Fadli. Ya, kalian di apa? Waktunya ya, waktunya 20 menit ya. Saya pakai waktu saja biar lebih kondusif. 20 menit. Ya, silakan Kakak join di BOR-nya masing-masing. Ya. Jika ada pertanyaan silakan saja, nanti bisa di WAG atau langsung di chat saja. Silakan. Berarti saya ngisi yang situasi 3, 4, 5 Kak ya? Kak siapa? Kak Dwi di kasus 3 saja. Oh, 3 saja. Yang 45 kirim kemana Kak? Kirim aja di grup. Oh ya.
Salah. Salah kirim Kak. Balik lagi. Mana Kak Ibas ya? Ya Kak, Saya balik ke utama lagi Kak. kok gitu? Terpencet tadi. Oh iya. Bentar. Saya coba edit. Oh, sudah. Ketemu. Ya. Untuk Kak Dewi menjawab 3 pertanyaan pemantik ini ya untuk kasus 3. Kak Basir, Ya Kak. yang kelompok kamera itu studi kasus berapa Kak? Untuk di bor 2 bor 1 itu situasi 4 Kak. Kasus 4. Makasih Kak. Ya. Izin Kak, saya kelompok berapa tadi Kak? Kak Rian sama Kak Dewi di main room saja. Oh, mohon maaf Kak ya, agak-agak takut depan laptop Kak. Siap. Apa? Siap. Sama Kak Dewi siapa Kak Rian? Ya, Kak Zul. Ya. Ya Pak De, yang mana Pak De? Yang perlu kita ini kan Pak De?
Dosa diambil. Dosa. Basah enggak? Enggak ya? Ambil lah. Apa Pak De? Mana Pak De? Halo Kak Rian. Ya Pak De. Hah? Ya, Pak De. Ya? Kak Rian. Ya Pak De. Aku isi. Aku tak berani pakai handset nih. Petir sama apa juga kuat. Aku pun juga agak takut depan laptopnya Pak De. Petir Pak De. Iya. Jatuhnya kayak mana nih? Ngisi dalam tabel ya? Hah? Ngisi yang tugas dalam tabel situasi 3 tuh ya?
Nah, itu yang kami tak dengar lagi tadi Pak De. Kami agak jauh dari laptop, takut tadi jauh sedikit. Jadi tak dengar lagi yang mana tadi arahannya. Petir Pak De, air gelap, tembilahan, hujan lebat. Iya. Tunggu diusahakan gas nih. Ya itulah Pak De, gimana kita nih? Gaspol ya. Petir tak ada penangkis Pak De. Hah? Petir payah ditangkis, tak bisa ditangkis-tangkis kita. Iya. Ilmu kebal pun tembus Pak De. Hah? Ilmu kebal pun tembus kalau petir tuh. Iya memang, makanya aku mana nih WiFi di sebelah dindingnya nih. Kami dalam kantor lagi nah, wifi dalam sini lagi. Aduh, hai. Masih di sekolah? Masih. Oh. Inilah tuh agak ngeri-ngeri sedap juga, maka jauh dari laptop tadi kami tinggalkan keluar aja. Biarlah tetap itu kan. Kondisi alam Pak De. Iya. Tak dengar lagi kami arahannya tadi apa yang mau dibuat juga nih. Kalian? Ya. Aku tampilkan ya. Boleh juga. Mungkin bisa kita pelajari dulu kan. Aduh, tak nampak tulisannya Pak De, kita mata kita. Sabar. Jadi kan yang pematiin ini ya, aset, pemanfaat aset, sama keterangannya kan? Nah, mungkin juga ada Pak De tuh. Itu ada apa? Sumber daya manusia sosial ya apa? Asetnya. Dari manusia sosial. Aku tutup pintu dulu kalian. Yalah. Amankan dulu. Udah mati 2 kali lampu tempat kami. Nah, pula. Sebelum ini ya. Hujan juga ya? Hujan nih deras. Petir enggak? Ini pun masih di sekolah saya. Ada. Kami kalau ada petir kilat dikit aja kami kabur duluan Pak De. Tinggalkan aja, gitu aja lagi. Apa tuh pertanyaannya tuh? Ada aset, pemanfaatan aset, apa lagi? Tak jelas betul mata kami Pak De. Bacanya. Apa nih? Manusia, aset sosial dia kan. Politik. Agama, budaya. Dah tuh ada lagi aset yang lainnya. Oh, ada lagi. Berarti ada 4 ya ini ya asetnya. Banyak. Aset sosial budaya. Ini sosial dah. Aset finansial. Cuma di cerita tuh tak ada kayaknya aset finansial lah. Hilang fokus kita Pak De. Tunggu lu, aku close sebentar ini ya, tampilannya. Oke.
Kak Topan tuh ngapa? Hah? Kak Topan tuh ngapa di chat tuh? Sesuaikan situasi yang kakak diskusikan saja. Situasi apa, Rian? Yang laki-lakinya tuh, Pak. Tunggu bentar. Masuk aja dulu, nanti Bapak masuk. Nanti Bapak masuk ke sana. Jangan ribut apa tuh ya. Jangan teriak ya. Ya. Anak-anak Pak De, maklumlah. Kita situasi 3 katanya tuh. Sesuaikan situasi yang kakak diskusikan saja. Situasi 3. Kemana situasi 3 tuh? Mana tadi? Oh, situasi. Ya, situasi 3. Gila tuh. Mana situasi 3? Situasi 5 dalam grup itu situasi 4. Situasi kasus 3 itu Kak Dwi, Kak Idam dan Kak Rian. Nah itu di grup dibilang pertanyaan pemantiknya untuk kasus 3, 4 dan 5 itu sama ya berarti ya. Berarti ini tak masuk. Tunggu bentar Pak De ya. Keluar bentar.
Pak De, maaf Pak De, anak-anak enggak berkelahi aja bawaannya Pak De, maklum lah. Iya, maklum tuh anak PJOK. Waktu udah habis Pak De, gimana Pak De? Ininya. Lagi menyusun keterangan ini dengan apa rekan lain. Masam Pak De, masam. Boleh kita Pak Asap. Record enggak kita nih? Hah? Record enggak? Ah, itu enggak tahu nih Pak De nih. Masam dah nih Pak De. Tak apa-apa lah Pak De. Sambil pandai-pandai aja lah. Masam kosong di pikiran. Iya. Direkor Karian. Oh iya. Matikan itu. Tunggu bentar ya. Oke, aman. Aman Pak De. Sabar nyusun. Lupa lah record.
Apa perlu injury time Kak Dwi? Ya Kak, Apa perlu tambahan waktu kah? untuk aset itu semuanya harus dimasukkan ya Kak? Sesuai situasi aja Kak, sesuai situasi yang Kakak diskusikan saja. Sesuai cerita situasi 3 Kak ya? Ya, Boleh kalau Kak tambah waktu Kak? sama ya. Iya, berarti Kak di dalam kolom ini kan ada 3 aset pemanfaatan gerak dan keterangan. Berarti Ya, isi yang di dalam kolom itu aja kan Kak? ya nanti kita diskusikan. Oh siapa? 5 menit cukup? Cukup Kak, cukup 55. Oke, siap.
Ya, selamat kembali Kak Mira, Kak Tua, Kak Sopan, ya, dan kakak yang lain. Kita kembali ke main room ya. Ya. Untuk aktivitas kita setelah berdiskusi di BOR, yaitu mempresentasikan hasil diskusi kakak-kakak di BOR. Jangan lepas tahu, tak dengar suara. Ya, dikondisikan aja Kak. Ya. Ya, karena situasi dan kondisi ya Kak Dwi dan kakak yang lain, kita maklumi rekan-rekan yang lain tetap nanti bisa join ya. Karena di sana lagi hujan deras dan petir ya Kak Dwi ya. Ya, betul Kak. Ya. Kita kondisikan saja keselamatan itu nomor 1 sekali. Tetap kita menjaga keselamatan. Tapi kita tetap lanjutkan. Mungkin tidak lama lagi, sekitar 20 menitan lebih kita pada siang hari ini, sore hari ini ya. Untuk pertama mungkin untuk kasus 3, boleh kita minta kepada Kak Dwi untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan, kemudian dari pertanyaan pemantik yang saya sampaikan juga mengidentifikasi berpikir pendekatan apa yang telah digunakan, kemudian aset apa aja yang ada atau yang dimiliki oleh situasi tersebut, kemudian strategi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset sesuai situasi tersebut. Silakan kepada Kak Dwi. Ya, terima kasih kepada Kak Ibas yang sudah memberikan kelompok kami untuk menampilkan hasil dari diskusi. Nah, sesuai pertanyaan pematik, yaitu saya share dulu apanya, situasi 3-nya. Nah, di sini sesuai pertanyaan pematik itu yang Kak Ibas kirim adalah identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru. Oke, berarti guru di sini adalah penggerak. Kemudian identifikasinya untuk Pak Gerak itu lebih ke untuk meningkatkan kegiatan tujuan pembelajaran, asesmen, kegiatan, capaian pembelajaran, menyampaikan ide gagasan terkait dengan dilaksanakannya mencapai tujuan pembelajaran. Ini membutuhkan dukungan, yaitu area yang sangat luas untuk dijadikan tempat peserta didik itu sebagai jalan kaki ataupun kegiatan-kegiatan keolahragaan atau pembelajaran PJOK. Kemudian aset ya, identifikasi asetnya yaitu kepala sekolah, di mana sesuai situasi 3 Pak Gerak untuk mendapatkan area yang luas tersebut, yaitu milik dari pemilik kebun, yaitu memanfaatkan aset yaitu kepala sekolah untuk melakukan negosiasi kepada pemilik kebun sesuai dengan menyampaikan Pak Gerak memohon kepada sekolah, yaitu menyampaikan ide-idenya, kemudian bagaimana caranya supaya kepala sekolah dapat melewati areal kebun dan memanfaatkan kebun dengan izin dari pemilik perkebunan untuk melakukan kegiatan tersebut. Cuman di sini untuk pemanfaatan aset kepala sekolahnya di sini sudah pesimis karena belum melakukan negosiasi, tapi kepala sekolahnya sudah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak kebunan. Maka di situ Pak Gerak ini kecewa karena aset yang diharapkan untuk menjadi jembatan untuk mendapatkan areal tersebut tidak
dapat tercapai. Nah, di sini untuk strategi yang dapat dikembangkan, seharusnya kepala sekolah dapat meningkatkan keterampilan negosiasi dengan pemilik perkebunan, karena dengan keterampilan bernegosiasi itu, dengan intinya itu bagaimana supaya dapat izin dari pemilik kebun, ataupun kepala sekolah bisa mencari pendekatan yang lebih persuasif atau memanfaatkan pihak ketiga yang dapat dipercaya oleh pemilik kebun. Dari situ kelompok kami itu bahwa aset yang di sini masih di manusia, belum sampai ke politik ataupun lingkungan alam dan sosial. Karena Pak Gerak sudah menyampaikan kepada kepala sekolah itu sudah stagnan di kepala sekolahnya. Menurut kelompok kami seperti itu, Kak Ibas. Ya. Terima kasih kepada Kak Dwi dan kelompok. Ya, ini hasil diskusi kelompok Kak Dwi ya. Mungkin saya menguatkan saja benar apa yang disampaikan Kak Dwi. Di sana ada beberapa aset sebagai pendukung untuk proses pembelajaran di sana ya Kak Dwi ya. Iya betul Kak. Ya. Mungkin ada yang ingin dikuatkan sama Kak Mira untuk diskusi situasi modul situasi 3 ini? 3. Ya cukup aja. Ya, terima kasih Kak Mira ya. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok situasi 3 ya, luar biasa. Nah selanjutnya kepada kelompok Kak Mira. Disilakan untuk situasi 4. Nanti aja saya kuatkan di sana. Di akhir ya. Silakan Kak Mira. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Kak Sopan Subhan, yang kedua itu Kak Suhaimi, yang ketiga saya sendiri Mira Anissa. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fasil. Itu jawaban pertama soal pemantik yang pertama. 1. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Oke, itu cara berpikir yang digunakan itu berpikir positif Kak, karena di situ dengan ada permasalahan yang ada, maka sebagai seorang guru yang baik itu harus berpikir positif dan fokus ke masalah yang ada sehingga bisa terselesaikan masalah yang ada. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan pemantiknya, identifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, yang dimilikinya di situ ada sarana dan prasarananya lengkap. Kemudian di situ juga ada aset untuk pendanaan, itu dari orang tua. Kemudian dan sumber daya manusia guru PJOK-nya dan mendapat dukungan dari kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, di situ menceritakan bahwa permasalahannya itu guru olahraga tidak bisa mendapatkan kunci untuk ruangan alat-alat olahraga sehingga alat-alat olahraganya tidak bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, solusinya dari kepala sekolah dia sudah berkoordinasi dengan Wakasarpras. Kemudian
Di situ diambil kerjasama dengan Wakasarpras antara guru PJOK dan penjaga sekolah. Ya. Seharusnya untuk penjaga sekolah mungkin itu dikasih tanggung jawab atau mungkin tanggung jawab untuk pengelolaan Sarpras, misalnya dari segi kunci seperti itu, dan tanggung jawabnya harus bisa dijalankan seperti itu sehingga tidak adanya diskomunikasi antara guru PJOK sama penjaga sekolah seperti itu. Mungkin salah satunya itu diletakkan, mungkin ada loker mungkin yang ada di kantor seperti itu, mungkin di sini loh tempatnya. Itu mungkin hanya ada diskomunikasi saja antara guru PJOK-nya sama penjaga sekolah sehingga terjadilah masalah seperti itu tadi. Dengan tidak adanya kunci, otomatis gedung ruangan peralatan sekolah tidak bisa dibuka. Itulah masalah utamanya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu buat kelompok 2 ya. Nah, ya benar yang dikatakan kakak. Sekarang kita mencoba berpikir aset di sana. Bagaimana tidak perlu lagi kita berpikir defisit ya atau kekurangan. Saya kembali ke ini di close dulu Kak. PT-nya. Oh iya Kak. Ya. Selamat bergabung Kak Darmawan. Dimaklumi ya karena situasi hujan dan petir. Tapi terima kasih telah kembali join ya. Siap Kak. Ya. Saya coba berbagi layar untuk selanjutnya ya. Jadi di kasus 3 ya, kasus 3 bentar. Ya. Di kasus 3 itu di kelompok Kak Dwi, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan. Di sana berpikirnya aset apa Kak Dwi sebenarnya? Ada defisit di sana ya. Kalau kita tangkap di sana ada berpikir defisit karena dia pesimis. Ya Kak Dwi ya. Kemudian aset apa betul. saja yang dimiliki di sana? Ya banyak sekali di sana, baik lingkungan, kemudian fisik ya, sosial, dan banyak sekali di sana. Ada beberapa 3 atau 4 Kak Dwi ditemukan di situasi apa? Asetnya manusia, sosial, politik, kemudian lingkungan alam. Ya, Kalau ada dari 4 ya. Ya, sebenarnya ada 4 di sana. 1, 2, 3, 4. Iya betul 4 Kak. Ya Kak Pauziah, dimaklumi karena cuaca tidak bersahabat tapi dikondisikan saja. Jangan pula sampai sembunyi di bawah kasur pula ya. Ya, di kasus 3 ini sebenarnya kepada defisit ya, lebih kepada defisit. Bagaimana kepala sekolahnya pesimis Kak Dwi ya. Iya betul Kak. Ya. Berarti dia belum masuk kepada aset di sana. Tapi guru olahraganya sudah berusaha, dan bagaimana tergantung kebijakan di situ, aset politik yang perlu dikuatkan di sana dalam kasus itu. Kemudian yang menjadi faktor penghambat dari kasus itu ya tadi cara berpikirnya. Sudah pesimis duluan Kak. Ya, jadi jika berpikir defisit ya sangat susah sekali, apapun bentuk ide segala macam yang dirancang tetap
Kalau berpikirnya masih berpikir defisit, sangat sulit sekali untuk menemukan jalan keluar yang diharapkan. Gitu. Jadi mengapa guru PJOK itu perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking menurut Kak Dwi? Mengapa guru PJ perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Supaya menempatkan cara berpikirnya sesuai pada tempatnya. Sepertinya begitu. Ya, harus berpikir berarti harus berpikir aset ya. Tidak lagi berpikir kekurangan ya. Ya, betul Kak. Kalau saya lebih ke arah bagaimana nanti berpikirnya jadi lebih positif. Ya. Tidak perlu lagi mengeluh sana sini ya. Bukan tidak boleh, tapi ya kita mau keluhkan sekarang pengadaan barang harus jelas dengan RKAS segala macamnya, seperti itu. Daripada kita menunggu, akhirnya pembelajaran kita terabaikan dan tidak berjalan dengan sesuai yang kita rencanakan. Itu saja penguatan. Kemudian ya, ini kita penguatan saja. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK itu, guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Nah, kemudian jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Nah, dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Tetap kita bermuaranya tetap kepada peserta didik. Kalau kita berpikirnya mengeluh terus, berpikir kekurangan terus, akhirnya peserta didik tidak maksimal kita fasilitasi. Demikian. Jadi penting sekali berpikir aset ini, Kakak. Nah, pola berpikir aset dalam PJOK. Pertama, mewujudkan visi. Apa visinya? Mencapai tujuan-tujuan dari prakasa perubahan, Kakak. Ya, untuk mencapai tujuan tadi, jika berpikir kekurangan, ya tidak akan sampai ke sana. Kita menunggu. Mau anaknya pandai bermain kasti, tapi pemukulnya tak ada, kita ngeluh terus di sekolah, nggak ada pemukul, ya nggak sampai tujuannya. Ya kita bisa modifikasi, mungkin ada yang bisa buat dari kayu, atau kalau saya mungkin pakai paralon aja, yang besar, yang agak sedang itu saya gunakan, buat aja seukuran mereka, jadi mereka tetap tujuan pembelajaran itu tetap kita laksanakan meskipun sarananya kita modifikasi. Masalah atau atasi atau terselesaikan. Nah, jadi kalau berpikir aset, upaya mencari dan mengatasi masalah. Perspektif pasti ada sesuatu yang salah di sana. Kalau dipikir kekuatan atau potensi, daya guna, identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan atau potensi yang aset yang ada. Kemudian perspektif, pasti ada kekuatan atau potensi atau aset di sana. Jadi ada beda ya. Kita berpikir masalah dan berpikir kekuatan ini sangat beda sekali. Nah, kalau berpikir masalah, mencari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah sama dengan kesulitan. Malah kita mencari pula kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah itu. Kita sebar pula ke sekolah-sekolah lain kan. Nah, ini yang energi negatif yang tidak penting yang akan kita lakukan. Kemudian fokus kalau di kekuatan, apresiasi kekuatan potensi aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, kreasi ya, kita dituntut untuk kreatif. Masalah itu tantangan untuk batu loncatan. Bagaimana ya, yang pernah kita dengar dari kakak-kakak kita, dia tidak punya lapangan voli tapi ada atlet voli. Nah, ini aset sebenarnya. Kakak setelah berpikir aset. Nah, jadi dan itu sebenarnya menampar siapapun di sana. Kok bisa ada atlet, lapangan tak ada, bolanya kurang, tapi ada atlet, prestasi pula lagi. Nah, ini dia yang menjadi itu ya
Tamparan apakah Mira? Tertampar Ya, jadi tertampar secara tidak langsung, tertamparnya dengan prestasi. Oh, mikir ya kok bisa ya. Nah, tapi jika ada aset, ada sarana prasarana disiapkan, mungkin lebih lagi daripada itu. Nah, kan itu sebenarnya cara berpikir. Ya, cara kita kalau kita ngeluh terus nggak bakal muncul itu prestasi atlet. Ya anak tidak akan berkembang. Tapi dengan kita kreasi, ada inovasi-inovasi baru yang kita terapkan, dan muncullah hal demikian, ya baru mereka tersadarkan nantinya. Kita menyadarkan mereka secara tidak langsung. Ya saya bilang tadi tertampar sana. Kemudian pengalaman emosi, wah ini kalau kita berpikir masalah ya tidak menyenangkan. Kita datang sekolah itu ngeluh. Apa olahraga, alat tidak ada, ini. Udah terbengkalai ya karena emosinya tidak menyenangkan. Tapi kalau kita berpikir kekuatan atau potensi aset, emosinya kita lebih bahagia. Oh, kita udah tahu nih di sekolah bola polinya hanya ada 2. Udah karena kita dekat dengan sekolah kita dekat dengan klub bola poli, ya kita pinjam saja karena kita juga pemain poli di sana. Kita pinjam 1 karung yang ada isinya 5 atau 6 bola, ya kita bawa ke sekolah. Jadi kita berpikirnya besok gini ya. Ya udah kita pinjam aja lah. Jadi bola 2 dari sekolah ya kita tambah lagi bola dari kita, jadi 8 bolanya di sana. Tapi tetap setelah itu kan kita kembalikan lagi dan tidak sakit kepala kita emosinya lebih bahagia di sana. Belajar enak. Wah, Pak Dwi bawa bolanya banyak, semangat mereka belajar kan. Pasti riang mereka. Tak bisa dipungkiri mereka. Semangat mereka belajar. Biasanya bola berbagi, mengantri, menunggu di sana. Tapi dengan kakak-kakak dekat dengan klub bola voli yang ada di sekitar lapangan sekolah atau di sekitar sekolah yang kita pinjam, kita gunakan, dan kebetulan pula kita pengurus juga di klub tersebut, ya kita gunakan, kita manfaatkan. Dengan catatan ya tak bertanggung jawab dengan yang apa kita miliki, yang kita pinjam gitu ya. Jadi lebih bahagia, kita bahagia, belajar enak, anak lebih lagi bahagia, dapat bola banyak. Bola seperti itu. Jadi kita harapannya di modul ini kakak mulai berpikir aset. Selanjutnya ya di mana ini kita masuk dulu ke kasus 5 ya. Kasus 5 tadi kita kelompoknya tidak maksimal ya. Tapi sebenarnya di sana kelompok 5 itu lebih kepada Ibu Hayati, guru PJOK juga, Bu Hayati ini. Berdasarkan studi kasus 5 itu bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Nah, di sana Ibu Nurhayati ya. Ibu Hayati. Bu Hayati itu ada pertemuan KKG di sana, ada MGMP di sana yang menjadi potensi bagaimana aset yang kita miliki tadi, aset manusia di sana ada yang lebih kompeten dalam MGMP yang bisa kita jadikan narasumber. Kemudian kita berperan peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP. Kemudian ya pergeseran cara mengajar komando ya di sana di studi kasus 5 itu merubah cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Jadi di sana ada singgungan di kasus tersebut. Kemudian pemanfaatan PMM yang untuk kegiatan webinar. Jadi di sana Ibu Hayati itu telah membuka cakrawala mereka dan bagaimana dalam kegiatan Kombel atau MGMP ya, mereka lebih aktif lagi dan semuanya berkompeten. Demikian. Sama yang kakak sekarang. Kakak sekarang lebih langkah 1 depan ya. Kaki kakak sekarang sudah melangkah 1 di depan dengan materi-materi PJOK yang mungkin guru PJOK lain belum pelajari. Jadi kakak bisa jadi narasumber di sana, di tempat kakak ya, di MGMP atau di KKG. Nah, kalau di bagaimana ini studi kasus 4 ya Kak Mira ya. Kasus 4 itu apa saja aset yang dimiliki
SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkan. Ya, sepertinya SMA Jiwaraga ini merupakan sekolah yang sekolah perkotaan ya Kak Mira ya. Iya, yang fasilitasnya lengkap. Fasilitasnya udah lengkap. Lengkap. Hanya mungkin ada disko. Ada ya. Saja Ada mungkin. miskomunikasi antara guru PJOK dengan pemegang kunci gudang di sana, kunci ruang sarpras ya. Ya, di sana SMA Jiwaraga itu letaknya sangat strategis di daerah perkotaan. Yang kita tahu di daerah perkotaan ini aset sangat banyak sekali, aset politik, fisik, segala macamnya. Fisik itu bisa saja gor terdekat yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ya sarana prasarana olahraga yang sangat memadai. Kemudian pendanaan dari orang tua yang mendukung atau donatur yang sangat mendukung, karena di sekolah kota ya kita tahu sendiri di sana bagaimana kalau kita anggap menengah ke atas ya, dari kemampuan orang tuanya, jadi tidak masalah terkait dana segala macamnya, sarpras yang kurang bisa terpenuhi. Hanya saja dalam kegiatan sedikit miskomunikasi antara Waka ya Kak Mira. Iya, sama penjaga sekolah antara guru PJO. Ya. Jadi ada miskomunikasi saja, itu saja. Jadi bagaimana tadi ya, bagaimana memecahkan masalah yang sebenarnya ini bukan masalah yang terlalu berat, yang tidak perlu sampai kemana-mana. Cukup aja intern antara kepala sekolah, Waka dan guru PJOK serta penjaga sekolah ya Kak Mira ya. Iya. Ya. Luar biasa tuh telah kakak kupas di diskusi kelompok kakak. Nah ya ini ya, keberanian bisa menyampaikan pendapat, juga ada komite ya. Kebijakan kepala sekolah ini termasuk aset politik ya Kak Dwi dan Kak Mira ya, dan kakak yang lainnya, termasuk aset politik, bagaimana yang pemegang kebijakan itu tetap di kepala sekolahnya. Nah, perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset sosial, aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Ada 7. Nah, ada 7 ini bagaimana kakak memandang di sekitar sekolah kakak. Wow, sekolah saya adalah, walaupun di sekolah kita tidak memiliki itu, dan sarana yang ada di lingkungan sekolah itu bisa kita manfaatkan untuk aktivitas pembelajaran PJOK khususnya di sekolah. Belajar itu kan tidak wajib di kelas sebenarnya. Bisa saja kita di mana-mana kita belajar. Jadi dengan memanfaatkan 7 aset ini, cara kakak berpikir, kita mau latihan bulu tangkis ini dari lapangan nggak ada lapangan bulu tangkis, tapi ada 2 pohon yang berdekatan, dua pohon pinang yang berdekatan ya, kakak gantung aja net di sana, sudah tergambarkan, sudah pemanfaatan aset di sana. Atau mau ke gedung bulu tangkis yang ada tidak jauh dari sekolah ya, sama bisa kakak manfaatkan demikian. Jadi begitu Kak. Jadi 7 aset ini baik di guru penggerak sampai kakak pelajari di PKG sama, tidak ada perubahan. Kalau kakak sudah nanti mengikuti guru penggerak, ketemu lagi itu di 7 aset ini, kakak sudah tidak canggung lagi, kakak sudah mengetahuinya. Karena guru penggerak itu bukanya di Tembilahan sekarang, ya. Di lain belum ada buka. Nah, mari kita merefleksikan bersama kakak, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Di mana posisi kita kak? Apakah posisi kita posisi yang berpikir aset, atau malah kita yang pengaruh situasi? Terkadang gini nih guru PJOK, yang rusuh ini terkadang di kita guru PJOK ya. Nah, jadi gimana kak? Selama ini ya kita belum belajar di aset. Jadi sebelum kita belajar aset, kakak berada di posisinya di mana selama ini? Kritis kak.
Kritis ya. Berarti lebih perusuh ya. Ya, silakan Kakak, kita hanya diskusi saja. Silakan saja. Ya, karena kita belum belajar, jadi kita belum tahu apa itu aset manusia, aset lingkungan, apa segala macamnya kita belum pelajari. Tapi setelah Kakak pelajari ini ya, Kakak lebih santai lagi ngajar. Tak perlu panik. Ini mau di supervisi udah panik ya. Tapi sekarang udah tidak lagi ya Kak Dwi ya. Ya, gitu Kak. Ya. Dan malah orang tuh takut dia mau supervisi Kak Dwi ini. Oh, ini udah bagus ya. Ya itu saja refleksinya, saya hanya sekilas saja. Setelah ini Kakak mengisi refleksi, ada yang Kakak isi di refleksi. Saya anggap ini posisi Kakak sama seperti saya sebelum belajar ini. Kita lebih kepada kritis, perusuh ya, dan kadang memperkeruh keadaan. Karena kita sportif orangnya, kita langsung spontan sampaikan. Karena di kita PJOK ini orangnya sportif. Kalau ada, tidak. Ya awalnya demikian. Tapi setelah kita pelajari ini, mungkin ada sedikit kita rubah mindset kita. Iya. Nah, 5 menit menggali bersama apa saja aset yang Bapak Ibu atau Kakak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung kakak dalam mengajar PJOK yang berkualitas. Saya langsung apa saja ke Kak Dwi lah dulu. Apa saja aset yang mungkin yang Kakak miliki, yang ada di sekitar di sekolah ataupun di sekitar sekolah yang bisa mendukung Kakak dalam mengajar PJOK yang berkualitas. Kak Dwi. Kalau di saya Kak, aset manusianya di sekolah saya bagus. Saling kerjasama, berkolaborasi, saya akuin itu. Kalau untuk sosial di masyarakat, bagus juga. Karena kadang untuk kegiatan di luar itu kayak lapangan, yang untuk dari kepemudaan, kalau untuk latihan itu boleh dipergunakan. Kadang kalau kita kekurangan bola, maklumlah anak-anak kadang nendang bocor, rusak. Nah, kita boleh minjam di situ. Kemudian kalau untuk aset lingkungan alam ya bagus, lingkungan tempat kami masih hijau merona. Terus kalau untuk sarana prasarana ya seperti biasa lah Kak. Ada yang ada dan ada yang tidak. Itu aja Kak. Tinggal kita ada yang main-mainkan modifikasi. Ya. Itu saja sih Kak kalau di sekolah kami. Ya, berarti lingkungan masih asri ya Kak Dwi ya. Iya betul Kak. Ya, terima kasih. Kalau Kak Mira? Oke, terima kasih Kak. Untuk di sekolah kami, kalau asetnya manusia, kepala sekolah mendukung untuk kegiatannya seperti ini. Salah satu yang sedang kita lakukan di sini untuk pengetahuan dalam PKG PJOK ya, salah satunya. Kemudian juga aset sarana dan prasarananya, sarananya kami alhamdulillah lengkap. Kemudian untuk prasarana memang tidak ada sama sekali lapangan, cuman ada yang di depan kantor itu sedikit. Kemudian kalau pada saat hujan atau air pasang itu tidak bisa digunakan, tergenang semua. Kemudian aset untuk di masyarakat masih ada yang bisa digunakan, itu kebetulan tidak jauh dari lapangan sepak bola Pekan Tua. Itu biasanya kalau kegiatan hari Sabtu itu kami diselingi senam, kemudian sama kegiatannya di lapangan sepak bola itu kami numpang seperti itu. Jadi biar tidak bosan saja anak-anak tiap minggu itu senam gitu. Jadi diselingi. Kemudian sumber daya manusianya juga mendukung teman-teman yang ikut dalam kegiatan di lapangan seperti yang piket ikut bekerja sama.
Ya itu saja Kak, cukup. Cuman kami Ya. hanya lapangan memang tidak ada gitu. Oke. Terima kasih Kak Mira. Berarti lapangan luas tak ada ya di sekolah? Tidak ada becek. Kalau upacara gimana? Upacara gimana? Ya di depan itu juga kadang ya banyak, dia karena sekolah baru banyak tanggul-tanggul juga di sekolahan itu. Oh, Ya, banjir memang belum ada lagi. Ruangan tapi kelasnya juga, kami masih bergabung, ada yang bergabung gitu. Oke, udah tergambarkan sama saya sekolahnya. Iya, kemudian Terima kami kasih. ya dapat bangunan 5 bangunan Kak. Insya Allah mungkin untuk semester depan semoga bisa berjalan lebih baik lagi untuk sistem pembelajarannya. Wis, mantap tuh. 5 banyak tuh Kak. Susah dapat Iya, 5. kami Biasa orang 2. lokalnya 2, kemudian perpustakaannya 1, labor komputernya 1, sama jadi 5 semua. Wis, keren. Ya. Ya, Ditunggu kebetulan nanti foto-foto Kakak tuh di gedung penggerak. baru ya. Ada guru penggerak di sana? Tidak ada. Sudah pindah beliau. Oh. Sekarang Iya. jadi kepala sekolah. Iya, sekarang lagi jadi kepala sekolah beliau. Oh iya. Iya. Ya, saya tahu Tembilahan itu rata-rata guru penggeraknya diangkat jadi kepala sekolah. Iya. Kebetulan kalau sekolahnya sekolah penggerak, Kak. Cuman dari aset manusianya belum ada gitu. Wih, sekolah penggerak ya. Ini luar biasa nih kegiatan sekolah penggerak luar biasa Kak Mira. Ya, Saya tahu itu. sekolah penggerak memang kegiatannya lebih full. Kebetulan memang setiap kali perencanaannya tuh ada direncanakan seperti itu, tertata dia. Ya, termasuk modul ya. Iya. Apa? Ya. Ya, ini kalau untuk sekolah penggerak itu saya ketahui bahwa modul P5-nya udah kita adopsi dari sekolah-sekolah lain dari sekolah penggerak. Iya, iya. Ya, itu dia. Bisa kalau sekolah yang lain mau menggunakan modul P5-nya, ya bisa kita pakai modul P5 yang telah selesai di sekolah penggerak. Mantap, ini sekolah penggerak. P5, kalau memang ada yang dari masyarakat, kami bekerja sama juga Kak, yang ini sedang berjalan kemarin. Ya, terima kasih Kak Mira berbagi ya. Ini semoga nanti 2025 sekolahnya udah bagus. Ini saya tertarik ke Kak siapa? Kak Suhaimi dulu lah. Apa nih? Saya malah dimanfaatkan Kak. Coba Kak Suhaimi. Gimana ini maksudnya ini? Dimanfaatkan. Tertarik saya dengan dimanfaatkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai asset based thinking Kak, di awal-awal tahun ajaran baru waktu saya masuk di sekolah mungkin untuk di bidang prestasi kegiatan olahraga ini mungkin kurangnya bukan karena sarana dan prasarana, tetapi kurang bagaimana cara mengidentifikasi peserta didik Kak. Nah, awal-awal ketika saya masuk, saya melihat ada kelebihan potensi di sekolah tersebut. Kemudian saya coba bikin program untuk kegiatan O2SN. Di tahun-tahun awal itu Kak, mengenai fasilitas saya merasa yang awalnya saya mengajar di tempat awal, jangankan peralatan olahraga, lapangan aja mikir-mikir gitu. Tapi di tempat sekolah yang baru, fasilitas sudah lengkap semua Kak, sudah mendukung semua. Kemudian ketika saya mengajar, ini dimanfaatkannya maksudnya begini Kak. Ketika ada kegiatan seleksi untuk O2SN, ini saya yang menyeleksi anak-anak, tetapi ketika diberangkatkan itu malah dinilai nih Kak. Oh ya. Saya malah cukup di lapangan aja gitu kan. Jadi anak-anak juga merasa tidak nyaman gitu yang seharusnya sama bapak, kenapa guru lain yang berangkat gitu. Nah, untuk saat ini di sekolah cuma hanya sebatas sampai ke kabupaten. Ya begitu sampai 2 tahun, dan bahkan tahun ini saya juga ditugaskan di satu posisi di olahraga.
yang mana untuk renang ini kalau untuk di sekolah ini tidak memungkinkan untuk kegiatan. Kemudian saya konsultasi kepada bentuk sekolah. Kemudian di sekolah kami tersebut mendapat bos afirmasi nih Kak. Ya. Bos afirmasi karena ada beberapa siswa yang berprestasi di bidang olahraga. Kemudian bekerja sama dengan ini pelatih yang ada di kabupaten. Jadi setiap Sabtu Minggu tuh saya dijadwalkan. Nah, yang saya takutkan ini, saya cuma di sekolah aja ini Kak. Jadi saya kasihan juga sama anak-anak ini kalau seandainya cuma diseleksi, kemudian diberangkatkan mewakili sekolah, kemudian sampai di kabupaten malah guru lainnya yang diberangkatkan. Ini sudah 2 tahun berturut-turut ini Kak. Untuk pembina untuk O2SN yang seleksi lain, yang diberangkatkan malah lain. Jadi anak-anak sampai di kabupaten itu bingung. Ya. Di sini yang sering terjadi. Jadi yang dimanfaatkan yang demikian ya Kak siapa ya? Kak Demi ya. Ya. Berarti aset Kak yang aset itu Kak Suhaiminya. Berarti aset manusianya itu pada Kak Suhaimi. Ada potensi yang mungkin mereka tahu Kak Suhaimi mampu di bidang itu. Ya inilah isu-isu yang sebenarnya harus diluruskan sebenarnya. Ya sama Kak, saya juga pernah mengalami hal yang sama Kak Suhaimi ke provinsi. Tapi ya sudahlah, itu yang sudah berlalu ya biarkan saja. Saya juga pernah mengalami hal demikian ya. Namanya pelatih ya, anak yang sering kita latih kemudian dibawa sama orang lain, ya itu mental udah beda. Jangan berharap juara lah, tapi main bagus aja udah bagus tuh. Saya malah siswa putri yang lolos ke senam lantai itu ya karena guru lain yang berangkat, bukan pula guru yang satu sekolah sama saya, tapi guru yang lain. Tapi karena atletnya ini cewek, saya yang biasa sama dia, tapi pas di provinsi ya biasalah gagal. Dia nggak biasa kan karena dengan guru yang laki-laki yang lain yang tidak biasa sama mereka. Jadi ya kita udah tahu prestasinya sampai di mana. Karena itu mental sangat kena dia. Kalau laki-laki, kalau anaknya laki-laki bisa mereka beradaptasi sama guru PJOK yang laki-laki yang lain bisa. Tapi tetap karena ini yang perempuan ya beda lagi lah pendekatannya. Ya kan, apalagi udah kelas 5 tuh udah besar juga. Malu-malu juga dia kan. Ya, ini banyak sekali yang menawari Kak Suhaimi ini pindah sekolah Kak Dwi, pindah sekolah Kak Ketua, Kak Sopan ini luar biasa. Ya, sebenarnya untuk masalah O2SN ini kita sekarang secara daring ya, pendaftaran secara daring, online segala macam. Sebenarnya siapa yang terdaftar di akun itu dia yang berangkat kalau kami di kabupaten di tempat saya. Ya, sama Kak, seharusnya juga gitu Kak. Bahkan Korwil berkali-kali telepon di WA, kenapa tidak berangkat, kenapa dibiarkan anak begitu. Jadi ya saya sampaikan apa yang terjadi di lapangan pada saat itu. Ya ini boleh nanti disampaikan melalui KKG maupun di MGMP. Ya kalau kami sebenarnya di Igornas itu sudah klop semua, yang terdaftar di akun itu dia yang berangkat. Jadi makanya kalau bisa satu guru itu kalau bisa jangan sampai 2-3 atlet, nanti kebingungan. Kalau seandainya 2-3 atlet ini lolos, nanti kebingungan gurunya. Ya. Tapi kadang antisipasi juga nih guru PJOK nih biar semua bisa berangkat, dimasuk semuanya nama dia. Ya, terima kasih Kak Suhaimi, kita berbagi ya. Baik Kak, terakhir saya ini silakan nanti Kakak jawab bagaimana Kakak dapat memanfaatkan aset yang ada di setiap pendidikan Kakak, strategi apa yang ini udah Kakak jawab ya. Tapi nanti saya minta jawaban Kakak di Padlet, ada link yang saya kirim. Silakan saja dijawab sampai tengah malam, saya tunggu. Jawabannya di Padlet saja, ada link nanti saya kirimkan. Ya.
lakukan ini tugas DLMS, kakak lakukan itu tugas mandiri yang kakak kumpulkan nanti di LMS, bagaimana proses identifikasi sumber daya yang ada di sekolah kakak. Ya, yang tabelnya seperti ini ya. Ya, pada sesi akhir saya coba sekali lagi menguatkan peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Namun ya, kita mempelajari ini tujuannya tetap kepada peserta didik. Terima kasih. Kita sampai di PPT akhir. Terima kasih kepada kakak semua. Semoga bermanfaat ya. Untuk aset based thinking ini, karena harapannya kakak itu berpikir aset apalagi setelah mengikuti PKG ini. Wah, itu dia. Oke, terima kasih. Saya tutup. Mungkin boleh doanya dalam hati saja. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mau foto bersama, kita aktifkan kamera. Oke. Cukup. Semangat saja kakak. 1, 2, 3. Semangat. Oke. Terima kasih. Saya coba stop recording dulu.